Vrede is met u, zusters en broeders in de liefde van Christus. Namens het bestuur van Perkie Nederland heet u de hele gemeente van harte welkom in deze online dienst van Perkie Nederland. De dienst wordt vandaag geleid door Ibu Pendeta Sani Akihari Tehupuring. Wij wensen u allen een gezegende dienst toe. Zusters en broeders, laten wij ons buigen voor de Heere, onze God, om zijn liefde en trouw. Daarom verzoeken wij de gemeente op te staan om samen het openingslied te zingen uit Kidung Jemaat 454, vers 1 en 2. Indahnya saat yang teduh.
Jemaat kekasih Tuhan, kita habiskan ibadah kita. Penolong kita dalam ibadah ini adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Onze hulp in deze dienst is God die hemel en aarde gemaakt heeft en niet laat varen de werken zijner handen. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zij met u allen. Pembacaan nats pembimbing de leidinggevende tekst is genomen uit Psalm 148 vers 13. Mazmur 148 ayat 13. Demikian bunyinya. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Laten zij loven de naam van de Heer. Alleen zijn naam is hoog vergeven. Zijn luister gaat aarde en hemel te boven. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, semua hati terbuka untukmu, dan segala keinginan diketahui oleh-Mu ya Tuhan. Tidak ada rahasia yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Allah, untuk memurnikan imajinasi hati kami oleh karya Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi-Mu dengan sepenuh hati kami dan membesarkan nama-Mu yang kudus. Almachtige God, voor u liggen alle harten open. Alle verlangens zijn u bekend. U en geen geheimen is voor u verborgen. Zuiver de overleggingen van ons hart door de ingeving van de uw Heilige Geest, zodat wij u van harte liefhebben en groot maken uw heilige naam. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 7 ayat pertama dan ayat yang keempat. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar, dan seterusnya. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa makhluk-Mu menyaji bergema. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Ya Roh Kudus, berilah iman yang teguh. Sucikan kami di persekutuan-Mu.
Jemaat kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita kepadanya. Broeders en zusters, laten wij in berouw en verlegenheid en alle nederigheid samen onze zonden voor hem belijden. Laten wij bidden. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh belas kasihan, Engkau senantiasa mau kami datang bersekutu denganmu, memberikan kekuatan untuk mengalami damai sejahtera dalam hidup kami. Tetapi kami enggan untuk berusaha memahami dan bahkan sering tidak menyadari kehadiran Allah, terang kebenaran firman Allah yang akan menuntun hati dan pikiran kami, sering kami abaikan. Ya Allah Bapa, kami tidak berusaha mengundang Roh Kudus untuk mengarahkan hati dan pikiran kami, agar kami mengerti akan maksud Tuhan bagi kami dalam mendamaikan kami dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Allah Bapa yang pengasih, kepadamu kami mohon dan kami mengaku akan dosa dan kegagalan kami. Oleh karena itu kami mohon, baharuilah dan sucikan hati kami serta pikiran kami, sehingga benar-benar dapat mengerti maksud dan kehendak-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 19 yang mengatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 389 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Besarlah kasih Bapa. Asuh
Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Voordat wij het woord van de Heer lezen en overdenken, samen bidden om de leiding van de Heilige Geest. Laten wij bidden. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, urapilah kami. Berilah kepada kami hikmat akal budi yang datang daripada-Mu, baik kepada hamba-Mu yang hina ini, untuk menyampaikan firman-Mu, maupun kepada semua jemaat-Mu, untuk kami dapat mengerti apa maksud Tuhan lewat pemberitaan ini. Lebih daripada itu, mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan ampunkanlah semua salah dan dosa kami ya Allah, dan dengarlah serta sahutilah kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Vader in de hemel, op dit moment willen wij uw woord lezen en overdenken. Wij vragen dat uw Heilige Geest ons zalft en geeft ons wijsheid vanuit de geest die van u komt. Zowel naar uw vrachtelijke dienaar om uw woord over te brengen, als naar al uw gemeenten, zodat wij kunnen begrijpen wat God met deze boodschap bedoelt. Meer nog, wij zijn in staat om dag na dag uw woord in ons leven te doen. Vergeef al onze fouten en zonden. Luister en beantwoord ons in de naam van uw Zoon Jezus Christus, bidden wij. Amen. De Bijbellezing van vandaag is genomen uit Openbaring 22, vers 1 tot en met 5 en vers 14. Het luidt als volgt: Jezus komt terug. De engel liet mij een rivier zien met water dat leven geeft. Helder als kristal was het. Het kwam uit de troon van God en van het Lam en stroomde midden over de hoofdstraat van de stad. Aan weerskanten van de rivier stond een boom die leven geeft en die 12 keer per jaar vruchten droeg, elke maand 1 keer. De bladeren van de boom zijn voor de genezing van de volken. Er zal niets meer zijn waar een vloek op rust. De troon van God en van het Lam zal in de stad staan en al zijn knechten zullen hem vereren. Zij zullen zijn gezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofd staan. Er zal geen nacht meer zijn. Zij zullen geen lamp nodig hebben en ook het licht van de zon niet, omdat de Heere God hun licht zal zijn. En zij zullen voor altijd en eeuwig regeren. Tot zover de Bijbellezing. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada saat ini di ibadah online Perki Nederland terambil dari Wahyu pasal 22 ayat 1-5 dan ayatnya yang ke-14. Berbunyi demikian. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya,
dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka pun tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Tema Perki dalam ibadah ini adalah bertumbuh dalam persekutuan, bersaksi dan melayani untuk kerajaan Allah. Dan saya tambahkan subtemanya, pohon kehidupan bagi bangsa-bangsa dalam memerangi wabah atau virus. Ayat kedua dan ayat 3 bacaan kita tertulis tentang air kehidupan dan pohon-pohon kehidupan. Pohon kehidupan yang dimaksud dalam ayat 2 adalah pohon kehidupan dalam Taman Eden. Dapat dibaca dalam Kejadian 2 ayat 9. Setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka dilarang untuk makan dari pohon kehidupan karena mereka tidak mungkin memiliki hidup kekal selama mereka dikuasai oleh dosa. Akan tetapi, karena dosa telah diampuni melalui darah Yesus, tidak akan ada kejahatan atau dosa di dalam kota ini. Kita akan bisa makan dengan bebas dari pohon kehidupan ketika kuasa dosa atas kita dihancurkan dan kekekalan kita bersama Allah terjamin. Saya meminjam atau saya mengutip kata-kata dari mantan rektor saya, Pendeta Dr. Yakob Tomatala, seperti berikut. Patutlah diingat bahwa Tuhan Allah yang berdaulat sedang dalam pengendalian atas semua ciptaannya. Pada sisi lain, perlu juga dipertanyakan, apakah Tuhan mengizinkan wabah COVID-19 dan mengapa hal ini terjadi? Dalam Alkitab, wabah telah dipahami sebagai bagian dari covenant Allah dengan umatnya yang melibatkan berkat. Berbicara tentang berkat dapat dibaca di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan atau hukuman atau kutuk itu pun dapat dibaca dalam Ulangan 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-28. Dari perspektif ini, wabah secara khusus tercatat dalam Ulangan 28 ayat 21 dan ayat 22 sebagai hukuman Tuhan. Di sini muncul pertanyaan, apakah COVID-19 adalah hukuman Tuhan atas dunia, atas umat manusia, masyarakat umum, atau pribadi dan atau orang Kristen? Mengapa bangsa-bangsa perlu disembuhkan
padahal semua kejahatan telah lenyap. Yohanes mengutip dari Yehezkel 47 ayat 12, di mana air yang mengalir dari bait suci menghasilkan pohon-pohon dengan daun-daun yang menyembuhkan. Allah bukan menyiratkan bahwa akan ada penyakit di bumi ini. Allah sedang menekankan bahwa air kehidupan menghasilkan kesehatan dan kekuatan kemanapun air itu mengalir. Tidak akan ada lagi laknat, berarti bahwa tidak akan ada sesuatu yang terkutuk di hadirat Allah. Ini menggenapkan nubuat Zakaria, dapat dibaca dalam Zakaria 14 ayatnya yang ke-11. Di muka bumi ini ada begitu banyak bahan untuk membuat obat-obatan, baik yang berasal dari binatang-binatang maupun yang berasal dari dunia tumbuh-tumbuhan. Jika itu berasal dari dunia tumbuh-tumbuhan, maka itu bisa dari getah pohonnya, dari batang pohonnya, serta daun pohonnya. Nah, sangat disayangkan bahwa pengetahuan tentang obat-obatan tidak begitu merata. Pengetahuan seseorang atau suatu bangsa belum tentu diketahui orang lain atau bangsa yang lain. Di dalam pembacaan kita disebutkan adanya daun pohon yang bisa dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Dalam hal obat mengobati, bangsa Cina yang terkenal dengan ramuan atau racikan tradisionalnya juga tidak mampu memberikan obat untuk segala bangsa dengan 1001 macam penyakit yang diderita. Lain dengan apa yang dikatakan oleh pembacaan kita, seluruh bangsa di muka bumi saat ini begitu menderita karena wabah yang sedang merajalela. Apabila semua bangsa di dunia yang sakit saat ini tidak diobati dan sumber obat itu tidak diperlihatkan, serta cara bagaimana mendapatkan obat tersebut, maka bangsa-bangsa ini akan binasa dan mati. Semua bangsa yang sakit dapat kita katakan disebabkan karena dosa. Karena itu bermacam-macam penyakit timbul di alam dan dialami manusia seperti sekarang ini. Wabah yang merajalela di muka bumi ini. Penyakit-penyakit ini sekalipun dapat disembuhkan oleh dokter, tapi sifatnya hanya sementara. Apabila penyakit yang satu tidak dapat disembuhkan, pasti penyakit yang lain akan muncul dan saatnya akan membawa manusia itu pada kematian. Sebenarnya yang harus diberantas dengan tuntas adalah sumber dari penyakit umat manusia, yaitu dosa. Tapi apakah ada manusia di muka bumi ini yang dapat menyembuhkan penyakit bangsa-bangsa? Jangankan para non-medis, para dokter pun tidak ada yang mampu bertahan apabila upah dosa manusia, yaitu maut yang akan datang. Ayat bacaan kita memperlihatkan adanya satu kota, Yerusalem baru, tempat di mana anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, sang pemenang atas maut. Jalan-jalan kota tersebut bertumbuh dengan pohon kehidupan yang berbuah secara terus-menerus sepanjang waktu. Berbuah
setiap bulan sekali dalam sebulan dan daunnya dapat dipakai sebagai obat untuk segala bangsa. Yerusalem baru adalah kota yang diperuntukkan bagi orang-orang yang menang dan yang dimenangkan oleh Sang Anak Domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Yerusalem baru berisi sungai kehidupan dan pohon kehidupan yang keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba, yang sampai saat ini masih terbuka. Bukan saja siap untuk dimasuki oleh semua manusia yang baru, tetapi juga untuk semua umat manusia. Alkitab berkata tentang kota Yerusalem baru, sungai kehidupan serta pohon kehidupan yang daun-daunnya dapat menjadi obat, di mana atau dengan demikian segala bangsa dapat disembuhkan. Tidak tertutup kemungkinan orang yang terkemudian menjadi orang yang terdahulu masuk ke Yerusalem baru. Dalam Yerusalem baru tidak ada tangis, tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada sakit penyakit. Hanya orang-orang yang masih hidup di bumi yang mengalaminya silih berganti, baik tangis, air mata, kesusahan, dan sakit penyakit. Dan untuk orang-orang di bumi, mereka inilah yang penuh sakit penyakit karena dosa, membutuhkan daun-daun pohon kehidupan untuk kesembuhan penyakitnya. Karena itu, datanglah hai kamu yang sakit karena dosamu, dan marilah perlihatkanlah serta bawalah mereka yang membutuhkan uluran tangan Tuhan Yesus yang berbekas paku salib Golgota, yang penuh dengan bilur-bilur kesembuhan. Dapat dibaca di dalam 1 Petrus pasal kedua ayat 24. Karena Kristuslah penyakit kita disembuhkan, dan di dalam Kristuslah kita mendapatkan kembali pohon kehidupan yang dahulu ada di Firdaus yang hilang karena dosa manusia. Dengan demikian adalah tanggung jawab orang percaya untuk berdoa bagi kesembuhan dari wabah ini, bahkan mengharapkan mujizat Tuhan. Pada sisi lain, ada juga tanggung jawab menjalankan peran sipil Kristen yang tidak boleh diabaikan, yaitu taat kepada pemerintah. Roma 13 ayat 5, bekerja sama untuk menerapkan physical and social distancing, menjaga jarak, menjaga kesehatan, dengan kata lain, pakai masker, cuci tangan, makan makanan yang sehat, melindungi diri dan tinggal di rumah demi mengatasi COVID-19 secara bersama dan menanti jawaban Tuhan atas ancaman COVID-19. Hal ini perlu direnungkan dan dielaborasi. Berbicara tentang elaborasi berarti memerlukan penggarapan dengan tekun dan cermat. Dan kita akan bertumbuh dalam persekutuan, bersaksi, dan melayani untuk kerajaan Allah. Soli Deo Gratia. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, berikut ini kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian pujian dari Vokal Grup Katekisasi
Perky Arnen Helderland. Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan masa. Kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita. Kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang
marilah kita berdoa syafaat dan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Voorbeden wordt afgesloten met onze Vader die gezamenlijk gesproken. Laat ons bidden. Mari kita berdoa. Tuhan yang sungguh mulia, terima kasih atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan sehingga kami dapat menjalankan ibadah online pada hari Minggu ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Firman Tuhan yang telah kami baca, kami renungkan bersama dengan pertolongan Roh Kudus yang diam di dalam kami. Kami semua dimampukan untuk menjadi pelaku firman, mulai dari hidup kami, pribadi masing-masing, keluarga kami, dan jemaat kami. Dalam ibadah ini, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa dan negara di mana kami tinggal, dan semua bangsa di dunia. Kami mendoakan para pemimpin bangsa-bangsa, meminta serta mengharapkan kesejahteraan dan kedamaian semua bangsa. Terutama seperti sekarang ini di mana dunia, termasuk Indonesia, dilanda wabah atau virus. Kami bersama-sama memohon kiranya virus ini oleh kuasa dan kedaulatan Tuhan berkenan menyingkirkannya sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Anugerahkan kepada mereka hikmat, kebijaksanaan, kejujuran, sifat yang adil dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Bapa. Dengan demikian, mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk BPPNB, BPPS, pendeta pergi, para pendeta tamu, seluruh badan majelis, maupun mereka yang melayani dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan yang sehat, hikmat kebijaksanaan, akal budi, kekuatan dan kemampuan, serta kesabaran dalam menjalankan tugas panggilan pelayanan mereka dalam menggembalakan, memimpin, mengurus, dan melayani jemaat-Mu yang Tuhan percayakan kepada mereka. Serta berkatilah rumah tangga mereka masing-masing ya Bapa. Secara khusus kami berdoa untuk mereka yang sakit dan yang terinfeksi. Ya Tuhan, sembuhkan dan tolonglah. Berikanlah kekuatan untuk tubuh dan roh mereka. Kendalikanlah penyebaran virus ini. Kami berdoa untuk populasi yang rentan terinfeksi. Ya Tuhan, lindungilah para orang tua kami dan juga mereka yang menderita penyakit-penyakit kronis. Sediakanlah kebutuhan bagi mereka yang miskin dan yang kurang mampu. Kami berdoa untuk anak-anak muda dan mereka yang masih kuat. Ya Tuhan, berikanlah mereka kesadaran untuk menjaga diri mereka, agar supaya mereka tidak dengan sengaja menyebarkan virus ini. Berikanlah mereka keinginan untuk menolong sesama. Kami berdoa untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat di seluruh dunia. Ya Tuhan, sertailah pemimpin-pemimpin kami dalam menyediakan segala kebutuhan untuk memerangi pandemi ini. Bantulah mereka untuk bisa menyediakan pemeriksaan kesehatan yang dibutuhkan. Kami berdoa untuk para peneliti ilmiah dalam upaya mereka untuk lebih memahami tentang penyakit ini, juga untuk menyebarkan informasi. Ya Tuhan, berilah mereka pengetahuan
kebijaksanaan, dan juga keyakinan dalam berkata-kata. Untuk media yang berkomitmen menyediakan informasi terkini, kami berdoa ya Tuhan, bantulah mereka untuk dapat berkomunikasi dengan cara yang tepat tanpa menimbulkan kepanikan. Kami berdoa untuk pengguna media yang ingin mendapatkan informasi lengkap. Ya Tuhan, bantulah kami mendapatkan informasi yang sesuai dan yang bisa menjadikan kami anggota masyarakat yang baik. Jauhkanlah kami dari rasa cemas dan kepanikan, dan bantulah kami untuk bisa bertindak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dengan tulus hati. Bagi mereka yang memiliki masalah kesehatan mental yang merasa terisolasi, cemas, dan tak berdaya, ya Tuhan, berikanlah mereka dukungan yang mereka butuhkan. Kami berdoa untuk para tunawisma yang tidak dapat melakukan protokol social distancing di tempat penampungan mereka. Ya Tuhan, lindungilah mereka dari sakit penyakit dan sediakanlah tempat penampungan yang bisa diisolasi di setiap kota di dunia. Kami berdoa untuk para turis mancanegara yang terjebak di negara asing. Ya Tuhan, bantulah mereka supaya secepatnya bisa pulang dengan selamat. Kami berdoa untuk para misionaris Kristen di seluruh dunia, terutama di daerah-daerah dengan tingkat infeksi yang tinggi. Ya Tuhan, berikanlah mereka kata-kata penuh pengharapan dan perlengkapi mereka untuk mengasihi dan melayani orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami berdoa bagi para pekerja di berbagai perusahaan yang di PHK dan yang mengalami kesulitan keuangan. Ya Tuhan, jauhkanlah mereka dari kepanikan dan doronglah gereja-Mu maupun pemerintah setempat untuk bermurah hati menolong mereka. Kami berdoa bagi keluarga yang memiliki anak kecil di rumah untuk waktu yang lama. Ya Tuhan, bantulah para orang tua untuk dapat bersama-sama merawat dan menjaga pertumbuhan anak-anak mereka dengan cara-cara yang kreatif. Untuk para single parent, berikanlah mereka jaringan orang-orang yang bisa membantu mereka. Kami berdoa untuk orang tua yang tidak dapat tinggal di rumah karena harus bekerja dan harus tetap mengurus anak-anak mereka. Ya Tuhan, berikanlah mereka solusi dengan ide-ide yang kreatif. Kami berdoa bagi mereka yang membutuhkan perawatan dan terapi rutin yang sekarang harus tertunda. Ya Tuhan, bantulah mereka untuk tetap sabar dan berpikir positif. Kami berdoa bagi para pemimpin di bidang bisnis yang harus membuat keputusan sulit sehingga mempengaruhi kehidupan karyawan mereka. Ya Tuhan, berikanlah hikmat kepada mereka dan bantulah mereka untuk memimpin dengan penuh pengorbanan. Kami berdoa untuk para pendeta dan pemimpin gereja yang harus melakukan social distancing. Ya Tuhan, bantulah mereka menggembalakan jemaat dengan cara-cara yang kreatif dan untuk menaruh kasih atas kota mereka. Kami berdoa untuk para siswa dan mahasiswa yang metode belajarnya berubah, magangnya dibatalkan, wisudanya tidak pasti. Ya Tuhan, tunjukkanlah kepada mereka untuk menaruh kepercayaan kepadamu di saat hidup penuh dengan ketidakpastian. Kami berdoa untuk orang-orang Kristen di semua lingkungan, komunitas, dan kota. Kiranya Roh Kudus-Mu mengilhami kami untuk senantiasa berdoa, memberi hidup,
mencintai, melayani, dan memberitakan Injil agar nama Yesus Kristus dimuliakan di seluruh dunia. Kami berdoa juga untuk para petugas kesehatan di garda depan. Kami bersyukur kepadamu atas panggilan hidup mereka untuk melayani kami. Kami juga berdoa, ya Tuhan, jagalah mereka agar tetap aman dan sehat, juga keluarga mereka. Ya Tuhan, bantulah mereka untuk memiliki pengertian tentang penanganan penyakit ini, serta tentang protokol yang berubah-ubah. Ya Tuhan, bantulah mereka untuk tetap berpikiran jernih di tengah kepanikan di sekitar mereka. Ya Tuhan, bebaskanlah mereka dari kegelisahan, memikirkan orang-orang yang mereka cintai, yaitu orang tua yang sudah lanjut usia, anak-anak, dan pasangan hidup. Ya Tuhan, biarlah mereka dapat merawat setiap pasien dengan penuh belas kasihan. Ya Tuhan, penuhilah kebutuhan finansial mereka, terutama jika mereka jatuh sakit dan tidak dapat bekerja. Ya Tuhan, tolonglah orang-orang Kristen yang ada dalam pelayanan kesehatan untuk dapat menunjukkan kedamaian, sehingga banyak orang akan bertanya tentang alasan pengharapan mereka. Berilah mereka kesempatan untuk dapat memberitakan Injil. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik dan Engkau senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu dalam masa-masa sulit ini. Tolonglah kami untuk bisa meneladani Yesus, Gembala kami yang setia, yang rela menyerahkan nyawanya karena kasih-Nya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan saat Engkau memperlengkapi kami untuk melakukan kehendak-Mu demi Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Shackles by heavy burden, neath the load of guilt and shame. Then the hand of Jesus touched me, and now I am no longer the same. He touched me, oh, He touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole.
since I met this blessed Savior, since He cleaned and made me whole, I will never cease to praise Him. I'll shout it while eternal to roll. He touched me, oh, He touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari kitab Ulangan 16 ayat 16b sampai 17 yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sambil persembahan diberikan dimanapun kita berada, marilah kita menyanyikan lagu PKJ 393 ayat 1 dan 3. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami persembahkan persembahan syukur ini padamu dengan mengakui dan mensyukuri akan kuasa-Mu yang kami rasakan setiap hari. Kiranya Tuhan melayakkan dan memberkati, supaya persembahan syukur ini boleh menjadi persembahan yang bermakna untuk mendukung pelayanan dan kesaksian di dalam gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah berlimpah berkat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Verheft uw harten en gedachten tot God en ontvangt zijn zegen. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat
sekalian. De genade van onze Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.